Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Pada hari Minggu biasa yang keempat tahun B ini, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menjalani minggu ini dengan penuh syukur, boleh menjadikannya sebagai kesempatan sebagai keluarga untuk bersatu, beribadah bersama, entah itu di rumah melalui live streaming atau di gereja dengan protokol yang sangat ketat. Semoga kita tetap penuh semangat, penuh syukur, penuh iman dan tanggung jawab akan hidup bersama kita. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan televisi beberapa tahun belakangan ini hingga hari ini, kalau kita memperhatikan ada begitu banyak channel YouTube juga yang menampilkan figur-figur motivator yang menyampaikan segala sesuatu dengan dahsyat, yang menghipnotis para pendengarnya, sungguh mengagumkan. Isinya bagus, seolah-olah menjawab seluruh permasalahan kita. Begitu populer dan mengagumkan sehingga acaranya selalu ditunggu-tunggu. Channel YouTube-nya di-subscribe, IG-nya di-follow. Bahkan ada yang setel alarm supaya jangan sampai ketinggalan acaranya. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga ada figur-figur tokoh-tokoh agama yang ceramahnya, yang khotbahnya luar biasa, dikagumi, ditunggu-tunggu karena khotbahnya enak didengar, menyentuh pengalaman hidup, apalagi didukung dengan media-media yang luar biasa ketika menyampaikan khotbahnya. Biasanya lalu dicari, diundang kemana-mana. Jangan tanya kalau media sosialnya, pasti subscriber di YouTube itu ribuan atau bahkan jutaan. Followernya di Instagram atau di Facebook luar biasa banyak. Saudari-saudara, ada juga pasangan suami istri yang diundang kemana-mana untuk memberi kesaksian hidup. Bagaimana mereka bergumul dalam keluarga, bagaimana mereka melewati bersama masalah-masalah yang sebetulnya secara manusiawi bisa membuat rumah tangga mereka hancur. Karena pergumulannya tidak ringan. Tetapi dalam situasi seperti itu, mereka memilih untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang mereka sampaikan adalah kesaksian hidup yang nyata, bukan sebuah teori, bukan sebuah cerita dari orang lain, tetapi pengalaman pribadi, pengalaman pergumulan sendiri. Itu tentu luar biasa, menyentuh, meneguhkan, menginspirasi, teristimewa keluarga-keluarga yang sedang mengalami pasang surut dalam hidup bersama, yang sedang mengalami goncangan dalam perkawinan, mereka yang sedang mengalami cobaan untuk tidak setia, mereka yang sedang mengalami godaan untuk meninggalkan pasangan hidup. Kesaksian para suami istri seperti ini sungguh menyentuh, sungguh meneguhkan, sungguh menginspirasi. Saudari-saudaraku, entah itu motivator, entah itu penceramah atau pengkhotbah, memukau, ceramahnya bagus, cara membawakannya gaul, tidak membuat orang mengantuk, dengan dukungan media yang saya bilang tadi memadai. Apalagi kalau yang disampaikan juga menyentuh pengalaman hidup pribadi, maka itu akan menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat. Tetapi
sekali saja mereka jatuh dalam arti apa yang mereka khotbahkan kemudian berlawanan dengan yang mereka lakukan, maka yang terjadi adalah celaan. Di-unfollow oleh para followersnya, di-unsubscribe oleh subscribernya. Ibaratnya saudara-saudara, nila setitik merusak susu sebelanga. Segala hal yang baik yang memukau tadi rusak hanya karena sebuah kesalahan. Berbeda dengan pasangan suami istri yang kemana-mana memberi kesaksian bagaimana mereka menjalani hidup bersama, bagaimana mereka jatuh bangun di dalam relasi perkawinan, bagaimana mereka berusaha menerima segala kekurangan, bagaimana mereka mampu mengampuni pasangan hidup yang khilaf, bagaimana pergumulan yang hebat itu mampu dilalui. Mereka dikagumi karena kesaksian hidup pribadi, kesaksian nyata yang dibagikan. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari Minggu biasa yang keempat ini, kita juga melihat pengalaman yang mirip, di mana ada begitu banyak orang terkagum-kagum. Mereka takjub, terpukau oleh ajaran Yesus. Bahwa ada seorang muda yang mengajar dan berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu mereka mengatakan, sungguh ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, lain daripada ahli Taurat. Langsung dibandingkan di situ. Para ahli Taurat mengajarkan apa yang mereka pelajari. Pengetahuan yang mereka juga sudah serap ketika mereka berguru atau belajar. Tetapi hidup mereka tidak tersangkut di dalamnya. Ilmunya tinggi, ajarannya bagus, tetapi mereka sendiri gagal menunjukkan contoh yang sejalan dengan ajaran mereka. Itu mengapa orang langsung melihat ada sesuatu yang berbeda pada Yesus. Dia sungguh mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengajar dengan penuh kewibawaan, dan kewibawaan itu tentu bukan hanya kewibawaan manusiawi, tapi kewibawaan ilahi. Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan ahli-ahli Taurat, antara yang diajarkan dengan praktek hidup tidak nyambung, tidak connect, tidak menyentuh hidup mereka sendiri. Sehingga orang langsung melihat ini berbeda. Pribadi yang satu ini lain daripada yang lain. Saudari-saudara, ajaran Yesus sungguh menarik, sungguh memukau, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi, dan dia mengajar dengan penuh kuasa, dengan kewibawaan ilahi, dengan segala macam otoritas yang datang dari Allah Bapanya yang mengutus dia ke tengah dunia. Saudari-saudaraku, kuasa ajaran Yesus bukan hanya karena dia menjalaninya sendiri, tetapi terlebih karena sabdanya memang mengandung kuasa yang mengalahkan kejahatan. Sabdanya menggetarkan hati para pendengarnya, audiensnya. Sabdanya menggentarkan hati si jahat atau iblis atau setan yang kita sebut. Sehingga orang yang kerasukan setan itu lalu berteriak, "Engkau datang untuk membinasakan kami. Hai engkau yang kudus dari Allah." Dan Yesus menghardik dia, "Diam, keluar daripadanya." Dan roh jahat itu menjerit keluar. Sabda Yesus mengancam roh jahat dan membebaskan orang yang kerasukan untuk menemukan kembali hidupnya. Sabda Yesus sungguh menyelamatkan.
Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, kuasa Yesus yang besar, sehingga bukan hanya orang yang percaya kepadanya mengalami pembebasan, tapi bahkan setan pun mengakuinya. Penginjil Markus rupanya memang mau menarik perhatian para pendengarnya, para pembaca, menarik perhatian kita juga tentu saja, untuk bertanya siapa sebenarnya Yesus itu. Bahwa Yesus bukan hanya sekedar pengajar agama yang baik, bahwa Yesus bukan hanya seorang pengkhotbah yang ulung, bahwa Yesus bukan hanya sebagai pribadi yang punya integritas, yang antara kata-kata dan tindakan atau praktek hidupnya nyambung, sejalan, serasi. Tapi Markus ingin mengajak kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Itu yang Markus mau, supaya kita sampai kepada pemahaman itu, supaya kita semakin percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Tidak hanya sekedar dikagumi, tapi juga kemudian mendorong kita untuk mengambil keputusan. Hidup kita juga menjadi seperti hidup Yesus sendiri. Maka saudari-saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristiani, kita tidak sekedar follower, kita tidak sekedar sebagai subscriber Tuhan Yesus. Hidup kita sudah semestinya adalah pantulan dari hidup Yesus sendiri. Kesetiaan kita pada cara hidup Yesus dan segala ajarannya itu menentukan kewibawaan pribadi kita, menentukan kewibawaan keluarga kita, menentukan jati diri kita sebagai orang-orang Kristiani, bahwa hidup kita memiliki kesesuaian dengan ajaran Yesus sendiri, bahwa khotbah kita juga merupakan praktek hidup kita yang nyata, bahwa ceramah kita bukan sekedar ilmu tapi juga teladan hidup, bahwa kita tidak hanya berhenti pada rasa kagum akan ajaran Yesus, tetapi kita berani ambil keputusan untuk percaya dan selanjutnya melakukan ajaran-ajaran Yesus, melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Bahwa integritas pribadi kita, integritas keluarga kita sangat tergantung pada kesesuaian antara kata-kata dan tindakan kita, kesesuaian antara iman dan perbuatan kita. Itulah sebabnya saudara-saudari, mengapa Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menasihatkan demikian. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian kepada Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang tidak beristri tidak memusatkan perhatian kepada hal-hal yang duniawi, tetapi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Selanjutnya Paulus mengatakan, orang yang beristri memusatkan perhatian pada istrinya. Bagaimana dia menyenangkan istrinya, bagaimana dia membahagiakan pasangan hidupnya, bukan memberi perhatian kepada istri orang, bukan memberi perhatian kepada istri tetangga. Dan lagi Paulus mengatakan, perempuan yang bersuami memusatkan perhatian untuk menyenangkan suaminya, untuk membahagiakan suaminya, bukan memberi perhatian kepada suami orang, bukan untuk memberi perhatian kepada suami tetangga. Saudara-saudara, ini ajakan untuk kita, supaya kita memiliki kesesuaian antara kata dan tindakan, antara iman dan praktek hidup yang nyata. Sebab itulah yang menentukan
kewibawaan kita sebagai orang Kristiani, itulah yang menentukan identitas atau jati diri Kristianitas kita. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.